Salam pemirsa. Beijing pada tanggal 17 Agustus mengumumkan rencana untuk mengirim pasukan ke Rusia dalam rangka latihan militer. Pasukan tersebut akan bergabung dengan militer Rusia bersama dengan pasukan dari India, Mongolia, Belarusia, dan Tajikistan. Latihan Vostok Timur dari tanggal 30 Agustus hingga 5 September berlangsung dalam konteks invasi Moskow ke Ukraina dan ancaman Beijing untuk melakukan hal yang sama ke Taiwan. Invasi Ukraina yang tidak bertanggung jawab terlihat jelas dari peringatan Rusia pada tanggal 18 Agustus bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir yang diduduki Rusia bisa gagal dan menyelimuti Eropa dengan bahan radioaktif. Rusia dan Tiongkok tidak bermaksud baik. Mereka menggelar latihan angkatan laut yang agresif di Laut Jepang pada bulan Oktober 2021, diikuti dengan patroli bersama di Pasifik Barat. Kedua negara memasuki zona identifikasi pertahanan udara ADIS, Korea Selatan, tanpa diundang pada bulan November, memaksa Sekutu Amerika Serikat mengerahkan jet militernya. Pada bulan Januari, Iran menggelar latihan angkatan laut dengan Rusia dan Tiongkok. Negara Timur Tengah itu melanggar perjanjian non-proliferasi nuklir, NPT. Ini adalah tindakan provokatif terhadap Amerika Serikat dan sekutunya oleh diktator paling berbahaya di dunia. Strategi Pertahanan Nasional Amerika Serikat 2022 mengakui Tiongkok dan Rusia sebagai dua ancaman keamanan terbesar Amerika dalam urutan itu. Kolaborasi negara-negara tambahan sangat disayangkan. Mereka mengatakan bahwa seseorang paling mengenal suatu negara dari teman-teman yang dijaganya. Dalam latihan militer terbaru ini, daftar negara-negara peserta harus dianggap sebagai galeri negara-negara nakal yang tak mengedepankan etika dalam hubungan internasional mereka. Jika tidak, mengapa mereka bekerja sama secara militer dengan negara-negara yang menggunakan kekerasan terhadap tetangga dan genosida terhadap warganya sendiri? Salah satu teka-teki terbesar adalah partisipasi India. Bahkan ketika Tiongkok mengerahkan militernya ke perbatasan India di pegunungan Himalaya, yang mana melakukan kekerasan terhadap tentara India. Alicia Kearns, seorang politisi konservatif di Inggris, berkeberatan di Twitter untuk India dengan mengatakan, sementara banyak negara tidak akan membatasi keterlibatan dengan Tiongkok, kerjasama militer dengan Rusia sekarang merusak norma dan nilai internasional. India membeli minyak dengan potongan harga dari Rusia, meremehkan pengorbanan negara-negara demokrasi lain untuk mendukung Ukraina dalam perjuangan hidup atau matinya melawan Moskow. Demikian juga, Vladimir Putin menunjukkan dukungan substansial untuk perjuangan Partai Komunis Tiongkok melawan Taiwan yang demokratis, termasuk kecaman pada tanggal 16 Agustus atas perjalanan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke pulau itu. Tentara Pembebasan Rakyat PLA menanggapi dengan mengepung demokrasi pulau itu sebagai upaya yang tampaknya merupakan uji coba blokade laut. Rusia mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Tiongkok dalam kebijakan pembangunan berdaulat yang baru, sementara Tiongkok mengklaim sedang mengembangkan jenis hubungan internasional baru. Amerika Serikat dengan tepat menunjukkan bahwa Tiongkok dan Rusia sedang mencoba untuk membatalkan sistem internasional berbasis aturan yang didirikan setelah Perang Dunia Kedua. Rancangan sistem itu dipimpin oleh Amerika Serikat sebagai negara terkuat di dunia saat itu. Untuk alasan ini, lembaga-lembaga utama PBB semuanya berada di Amerika Serikat dan negara-negara demokrasi Eropa, termasuk Prancis, Italia, dan Swiss. Namun, Beijing dengan cekatan membangun pengaruhnya di PBB karena hak veto Dewan Keamanannya dan pemanfaatan pengaruh ekonomi dan penyuapan di antara 193 negara anggotanya. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Ned Price, pada tanggal 17 Agustus dengan tepat mencatat bahwa peningkatan kolaborasi Rusia dan Tiongkok menjadi perhatian karena visi bahwa negara-negara memiliki untuk tatanan internasional sangat bertentangan dengan dasar-dasar sistem internasional yang telah ada selama 8 dekade setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Upaya untuk membalikkan sistem internasional melampaui masalah militer untuk memasukkan mata uang cadangan internasional baru, menurut Nikkei Asia Review. Putin menggembar-gemborkan mata uang global pada bulan Juni lalu, yang amankan berdasarkan sekeranjang mata uang anggota BRICS, Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Alternatif untuk sistem pembayaran internasional berbasis dolar ini akan memfasilitasi penghindaran sanksi oleh negara-negara seperti Rusia dan Tiongkok yang berusaha melanggar kedaulatan dan integritas teritorial negara lain secara terencana. Negara-negara yang berkolaborasi dalam kriminalitas ini ikut terlibat.
Beberapa politisi setidaknya meningkatkan peringatan. Anggota Kongres Amerika Serikat Mark Green menanggapi latihan yang direncanakan di Twitter. Partai Komunis Tiongkok bukanlah teman kita, mereka adalah musuh kita, dan mereka telah memperjelas niat mereka dengan memihak para pemimpin seperti Vladimir Putin, tulisnya. Kita tidak bisa mundur dalam menghadapi otoritarianisme. Kita juga tidak boleh menyetujui sekutu kita dan kolaborasi demokrasi lainnya, baik secara militer maupun ekonomi dengan Moskow, Beijing, Teheran, atau Pyongyang. Mengingat taruhannya, negara manapun yang membantu rezim ini harus dikenakan sanksi sekunder. Untuk mengalahkan Moskow dan Beijing, kita perlu meminta lebih banyak, tidak kurang, dari sekutu Amerika kita. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.